Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sjonegoro FM yang disiarkan dari 107,3 FM dari RSUD Wonosobo, Jalan Sjonegoro nomor 1, Wonosobo Barat, Wonosobo, Jawa Tengah. Hore! Jumpa lagi dengan saya 1 jam bersama Dr. Alin dalam acara kita akan edukasi tentang judulnya adalah nutrisi pada pasien kanker. Dan kita ngobrol lagi nih dengan dokter cantik yang dulu udah pernah kita undang lagi. Beliau adalah Dr. Anindya Putri Adisti, spesialis gizi klinik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dokter. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana si cantik si kecil? Alhamdulillah sehat lagi sekolah dok. Di sekolah ya, kelas 1 ya? Iya betul. Anaknya kayak boneka. Cantik. Oke, kita mau ngobrolin tentang nutrisi pada ini ya dokter ya. Oke. Jadi saya sampaikan prolog ya. Kita semua tahu bahwa kanker adalah salah satu jenis penyakit berbahaya yang sulit disembuhkan. Buat hampir semua orang ini cukup mengerikan kalau ada keluarga kita atau kita sendiri atau teman dekat mungkin yang menderita kanker, karena kanker itu ada banyak efek yang akhirnya mempengaruhi seluruh sendi kehidupan, tidak hanya pada pasien tapi juga pada keluarganya. Karena kadang-kadang penerapan pola makan yang salah juga ikut mempengaruhi munculnya penyakit kanker ini. Maka kadang-kadang kita juga harus mengetahui dari makanan kita makan itu apakah ada potensi untuk menjadi kanker. Kemudian mana ya, tadi saya sudah ada data itu. Ya, jadi kanker di Indonesia itu tadinya dari 1.000 orang penduduk itu angkanya adalah 1,3 kalau nggak salah. Ternyata dari tahun ke tahun dari Riskesdas yang terakhir itu angkanya udah meningkat menjadi 1,7 dari 1.000 penduduk. Jadi dari 1.000 orang akan ada 2 orang yang menderita kanker, dan itu angkanya makin lama makin naik. Sebagian dipengaruhi oleh gaya hidup juga ya dokter ya? Iya dokter. Ya, gimana dokter komentarnya tentang hal ini? Iya dok, jadi memang gaya hidup itu juga merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit kanker. Misalnya dari apa yang kita makan, berapa banyak yang kita makan, jenis makanan yang kita makan, itu juga nanti bisa berpengaruh untuk menyebabkan penyakit kanker. Kalau yang sudah ada penelitiannya dan sudah ada jurnalnya, itu salah satunya kalau di luar negeri adalah konsumsi alkohol yang berlebihan. Cuma kalau di Indonesia kan kecil ya? Ya kecil, karena rata-rata penduduknya mayoritas adalah umat muslim, jadi pada tidak minum alkohol. Kemudian yang kedua yang sudah ada penelitian yang terbukti itu adalah konsumsi daging merah yang terlalu berlebihan. Ya itu karena nanti kan daging merah pada saat pencernaannya dia akan berubah komponennya menjadi komponen yang bersifat karsinogenik, kalau nggak salah namanya PHA atau apa itu, polisiklik amin atau apa PAH. Nah itu juga menjadi salah satu faktor risiko untuk cancer, terutama kanker kolorektal. Yang itu. Kemudian kalau misalnya hubungan dengan faktor risiko, jadi kalau kita konsumsi makanannya terlalu berlebihan, entah itu konsumsi terlalu banyak makan makanan manis, terlalu banyak makan makanan berlemak yang akhirnya berujung menjadi obesitas. Nah itu pada akhirnya bisa akan menyebabkan kanker juga nantinya, karena ada beberapa penyakit yang akibat obesity ini akhirnya menjadi cancer. Demikian ya dok ya. Jadi memang yang disuruh Rasul 15 abad yang lalu itu benar ya? Iya, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang ya. Iya, dan semua tidak boleh over ya, seperti aku juga gitu ya. Aku beratnya udah obes. Oke, tapi paling tidak kita membuat orang merasa berdosa pada saat makan gitu. Ya, harusnya nggak boleh terlalu manis. Contohnya misalnya gini ya dok, makanan yang disuka anak-anak misalnya salah satunya donat. Ada yang namanya itu donat madu. Udah karbo dari tepung gandum, dikasih lapisan gula, coklat, ditambahin madu lagi ya. Berarti satu buah itu bisa 500 kalori ya. Ya kalau misalnya donat sih, kalau 500 kalori kayaknya sih nggak nyampe ya dokter, 300-an. Iya, itu udah sama topping yang macam-macam itu. Iya, bisa ada coklat, itu. Ada keju, nanti ditambahin gula lagi ya. Ya, sebetulnya seberapa banyak peran makanan ini yang salah terhadap kanker, kira-kira di persentase nggak dok? Kalau misalnya, kalau di saya penyakit dalam ya, untuk hipertensi
makanan itu ternyata memberi kontribusi 30%. Jadi salah satu treatment hipertensi selain obat, gaya hidup untuk makanan juga kita batasi dia rendah garam. Kalau yang pengaruh ada yang pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung? Ada penelitian dok, berapa persen dok? Oh, kalau presentasinya sih saya belum ini ya dok ya, belum menelusuri kira-kira berapa persen yang menyebabkan cancer, karena memang cancer itu kan multifaktorial sekali ya dok ya. Jadi makanan itu bukan cuma salah satunya, tapi merupakan salah satu pemicu. Dan bisa jadi juga ada yang lain-lain juga dari cancer itu, misalnya genetik, dia juga pegang sekitar 10% kejadian cancer, 10-20% lah untuk apa tadi? Genetik, oh ya. 10-20%. Kemudian dari pekerjaan, misalnya kalau pekerjaannya banyak terpapar lingkungan apa sih, debu-debu yang kimia apa itu juga bisa jadi faktor risiko. Nah, makanan itu sebagai, kalau misalnya persentasenya terus terang saya belum mungkin per item ya. Misalnya yang khusus kolorektal itu mesti makan lebih besar ya, besar pengaruhnya. Kalau misalnya per item kolorektal daging merah jadi besar. Termasuk rendah seratnya ya. Betul. Jadi konsumsi makan yang rendah serat, rendah konsumsi kayak buah-buahan sama sayur-sayuran, ditambah pola makan yang kalau istilahnya, kalau orang dari literatur luar menyebut tuh pola makan yang cenderung seperti western diet. Nah, emang kalau misalnya di Amerika itu memang angka kolorektalnya lebih besar daripada yang lain kan? Karena mereka kan makanan pokoknya udah itu. Mereka angka kejadian kansernya banyak ya dok ya. Banyak ya? Macam-macam kan soalnya. Oh ya, jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang udah terdiagnosis di rumah sakit dengan kanker, itu akan ada beberapa tahapan yang dijalani ya dok ya. Jadi mulai dari penegakan diagnosis sampai betul-betul dia jenis sel kankernya apa, kemudian akan menjalani terapi, apakah dia kemosensitif atau kemoresisten dengan kemoterapi, kemudian akan menjalani mungkin operatif ya untuk menegakkan diagnosis, kadang biopsi atau mungkin diangkat seluruh tumor atau kansernya, atau ada terapi radiasi juga, ada terapi yang sangat mendukung adalah terapi nutrisi. Memang panjang sekali. Kadang-kadang itu kalau usianya sudah di atas 70-80 ya sudahlah. Karena kadang-kadang kalau menjalani betul-betul terapi sesuai protokol itu ya menghabiskan sumber daya dan sumber energi luar biasa ya. Nggak cuma buat pasien tapi buat keluarganya ikut sakit ya. Jadi kalau kanker ini ya bikin kantong kering betul ya, walaupun nanti dibayar BPJS, tetapi hal-hal penunjang lain kan kita bayar sendiri ya, kayak ongkos transport, biaya hidup selama menunggu di rumah sakit itu juga besar, dan programnya panjang ya dok ya? Panjang. Bertahun-tahun kadang-kadang, kemudian harus menjalani kemoterapi, beberapa prosedur itu harus 3 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 minggu sekali, tergantung jenis kansernya. Kemudian masih yang lain lagi ya dokter, karena pasien kanker ini rata-rata terus berat badannya ngedrop ya dok ya? Iya betul. Itu sebabnya apa itu dok? Jadi pada dasarnya kalau pasien kanker itu perjalanan penyakitnya, ada pasien yang berat yang stabil, tapi ada juga yang turun, dan turunnya itu biasanya turun tidak diharapkan. Jadi beliaunya makannya masih kayak normal nih, tapi turun terus ya. Kenapa? Karena pada pasien kanker itu sendiri sebetulnya sudah mengalami perubahan metabolisme. Jadi memang pada pasien kanker itu metabolisme sudah meningkat dibandingkan orang yang masih sehat. Bisa 2 kali lipat ya? Iya, jadi secara BMR saja kebutuhan mereka sudah meningkat karena sel kankernya itu makan banyak sekali energi. Nah, dia kayak parasit ya, jadi dia ngambil dari jalur ini, dicuri ya, jadi akhirnya yang betul-betul butuh malah nggak kebagian. Jadi jaringan sel kanker itu sendiri, jaringannya itu dia itu kan cuman bahan bakarnya cuman bisa mengambil glukosa, dan dia pembakarannya tidak efisien. Sel kanker itu tidak bisa melewati siklus Krebs yang membutuhkan oksidatif, jadi siklusnya langsung loncat ke siklus asam laktat. Pada siklus asam laktat itu sangat-sangat boros bahan bakar glukosa itu. Nah, padahal untuk menghidupi sel kanker itu, akhirnya sel kankernya dia akan mengambil glukosa, entah bagaimana caranya akan ngambil. Lah, ngambilnya dari mana? Ya, pertama kali yang diambil adalah cadangan tubuhnya. Cadangan tubuhnya lebih dulu. Jadilah ini kurus ya? Iya, nah ototnya dulu yang diambil dok, glikogennya dia keambil. Nanti terus makanya itu yang menyebabkan kok saya makannya tetap, tapi kok beratnya turun ya, karena massa ototnya terambil cadangannya oleh sel-sel kanker ini tadi, glukosa. Dipecah proteinnya jadi glukosa.
Terus nanti kalau itu masih kurang lagi, masih ngambil lagi dari cadangan organ. Dan yang diambil itu misalnya dari lemaknya, artinya nanti hatinya dia akan memecah lemak itu diubah menjadi glukosa dan seterusnya. Makanya terus habis itu setelah masa ototnya menyusut, masa lemaknya ikutan habis. Nah itu yang menyebabkan terus kelihatan pasiennya mengurus gitu. Dan drastis dalam waktu singkat ya? Iya, biasanya tidak disengaja dan turunnya cepat sekali prosesnya. Jadi memang kalau kanker itu adalah peningkatan jumlah sel yang tidak diharapkan, yang tumbuh magnifikasinya luar biasa ya. Mungkin dari harusnya 1000 dia 10 pangkat 9, 10 pangkat 12 dan semua sel muda yang kelaparan ya. Iya, dan ini nggak bisa mati saya. Nggak bisa mati kecuali dengan obat-obat tertentu yang khusus untuk menerjang itu ya. Ya, kemudian masalah juga memang kalau di sel kanker itu sendiri memang menghasilkan protein sitokin itu dok, yang menghasilkan memang akhirnya nafsu makannya turun. Ya betul, itu yang dinamakan anoreksia akibat penyakit kanker. Nah, jadi anoreksia pada penyakit kanker itu salah satu mekanismenya adalah karena sel-sel kanker ini melepas sitokin proinflamatorik seperti interleukin 3, interleukin 6, atau interleukin 1 keluar semua sirate protein, dan ini akan menghambat respon sistem lapar di saraf pusat. Jadi akan menghambat si neuropeptid Y-nya yang merangsang nafsu makan itu. Nah, itu yang menyebabkan pasien kanker tuh jadi nggak ingin makan, padahal mereka kurus, mereka ini, tapi mereka juga nggak ingin makan karena ada inflamasi yang berlebihan yang ikut mempengaruhi di sistem saraf pusat lapar itu. Terus kalau udah kena kanker juga akhirnya kurus, nggak mau makan terus bikin komplikasi, kena infeksi sekunder. Ya, jadi beberapa memang yang kanker itu kadang tidak meninggal karena udah end stage-nya dari kanker, udah stadium 4A, 4B, tapi karena masalah infeksi bisa juga ya dok ya? Iya. Jadi bukan karena kankernya, tapi karena pasiennya sudah komplikasinya sudah terlalu banyak, tubuhnya sudah tidak kuat melawan karena sudah tidak kuat melawan lagi. Jadi kita sebut mereka sebagai pejuang kanker gitu ya. Iya, jadi semua kalau misalnya dari dokter bedah, dokter penyakit dalam, atau dokter bagian onkologi memberikan resep-resep yang terkait melawan kansernya. Nah, ini kita mau semua butuh nutrisi khusus ya. Jadi nggak beda kalau misalnya lagi hamil, beda. Kalau lagi sakit infeksi, beda. Kalau lagi kanker, beda banget. Oke deh, kita break dulu ini dokter. Kita mau dengerin lagu yang pertama. Lagu apa bro? Yang pertama Sial. Oke, dari Mahal ini Sial. Oke, selamat mendengarkan. Stay tune. Oke, masih bersama saya 1 jam bersama Dr. Arlin dan masih membahas nutrisi pada pasien kanker dengan Dr. Anindya Putri Adisti SPGK. Kita lanjutkan obrolan kita ya dokter. Tadi tentang anoreksia pada pasien kanker. Itu kalau udah lama-lama habis karena saya pernah punya pasien tuh yang berat badannya turun sampai 50% dok. Iya. Jadi awalnya dia gemuk 65, terus terakhir tinggal 35. Jadi kayak dia waktu umur kelas 2 SMP gitu. Atau kelas 1 SMP atau kelas 6 SD. Jadi kecil banget. Itu namanya apa tuh dok yang itu? Oh, kalau misalnya pasien kanker ya dok ya, yang berat badannya sudah turun terlalu lama, terus inflamasinya sudah berlangsung terlalu lama disertai gangguan makan anoreksia, itu tuh biasanya kita menyebutnya dengan kanker kaheksia sih dok. Jadi kaheksia berat badannya habis banget akibat dari kansernya ya. Akibat kansernya itu semuanya. Itu kalau misalnya pada kemoterapi yang berhasil itu nanti bisa balik lagi nggak dok? Prosesnya lama ya. Lama ya. Iya, karena memang pada pasien kanker sendiri itu menghilangnya massa otot sama massa lemaknya itu juga disebabkan ada anabolik resistensi juga ya. Jadi
harusnya protein itu bisa dipakai untuk membangun ototnya lagi, mengembalikan otot. Cuman pada pasien kanker ini agak terhambat mekanisme mengembalikan ototnya. Ini yang kita sebut sebagai anabolik resistan. Jadi prosesnya itu bisa, tapi memang lama. Iya. Jadi memang harus sabar, pakai banget semua. Iya. Semua ya, termasuk dokter yang merawat, perawat yang merawat, keluarga, apalagi pasien ya, luar biasa ya. Kemudian sebetulnya tujuan untuk pemberian terapi diet pada pasien kanker ini apa aja nih, Dok? Jadi pada dasarnya kalau medical nutrition therapy untuk pasien kanker, kita tuh goalnya nomor 1 adalah untuk mempertahankan berat badan pasien itu, Dok. Mempertahankan komposisi tubuhnya supaya tidak semakin merosot ke arah yang lebih buruk lagi malnutrisinya. Itu nomor 1. Syukur-syukur bisa menaikkan berat badan pasiennya. Itu adalah goal jangka panjang. Kemudian kita menyiapkan pasiennya itu untuk mempersiapkan kondisinya dalam menjalani terapinya. Misalnya pasien ini butuh kemoterapi, butuh radioterapi. Nah, ini kita menyiapkan kondisi pasiennya itu supaya lebih siap untuk menjalani kemoterapi dan radioterapi. Kemudian yang ketiga, selain menyiapkan kondisi pasiennya itu juga akan mempertahankan asupan untuk mempertahankan dari imunitas dari pasien itu sendiri supaya tidak semakin merosot kondisinya, supaya progresi kansernya itu bisa lebih teratasi dengan diberikan terapi nutrisi yang lebih baik, dokter. Juga mengurangi rasa mual muntah, diare akibat dari terapi ya? Iya, itu untuk ongoing. Pada saat proses terapi, nanti medical nutrition therapy itu juga membantu untuk memberikan terapi menyesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah pasiennya muntah, apakah pasiennya diare, kita akan menyesuaikan kondisi itu dalam pemberian terapinya. Memang jadi masalah adalah pemberian obat-obat kanker yang bukan non-targeting terapi ya, Dok ya. Jadi obat-obat kemoterapi itu yang kalau targeting terapi dia akan langsung menembak sel yang memang harus kita bunuh gitu loh. Tapi secara umum obat-obat kemoterapi itu belum targeting dan dia menyerangnya tidak cuma sel kanker, tapi sel yang sehat juga diserang. Makanya orangnya habis di kemoterapi terus alisnya rontok, rambutnya rontok, darahnya kering, darahnya turun semua ya. Iya, leukositnya turun, trombosit turun, HB-nya turun. Mukosa ususnya pun ikutan kena biasanya. Kalau untuk pemberian vitamin-vitamin apa saja itu bermakna nggak sih kalau dia makannya cuma sedikit? Kalau dari pandangan guideline yang saya baca ya, Dok, dari ESPEN yang Cancer tahun 2021, pemberian suplementasi itu misalnya kalau pasiennya udah malnutrisi yang berat banget nggak bisa makan intake-nya, kalau kita mau ngasih suplementasi yang sesuai dengan AKG, dokter. Angka kecukupan gizinya. Iya, jadi tidak boleh berlebihan. Jadi kita nggak boleh kasih suplementasi yang single dose yang dosisnya tinggi. Contohnya apa? Misalnya vitamin C 1000 mg, vitamin D yang W 5000 IU. Nah, itu tuh nggak boleh kalau pasien kanker misalnya dikasih yang dosis tinggi seperti itu. Kita harus ngasih dosisnya yang kecil, kalem, dan kalau bisa dicukupi dari makanan. Makanan sama formula, karena ada kekhawatiran akan men-trigger sel kanker itu kalau misalnya diberikan dosis tinggi vitamin. Jadi itu ya perhatian, kadang-kadang kan memang keluarga itu saking sayangnya aku beliin vitamin yang ini bla bla bla, nanti vitaminnya ada sampai 5 macam gitu, semua dosis tinggi ya, high dose ya. Jadi memang kalau dari angka kecukupan gizi itu saya ingat itu dulu pelajaran gizi waktu di Fakultas Kedokteran bahwa vitamin C yang kita butuhkan hanya 60 sampai 80 mg. Cuman sekian sebenarnya. Ya, miligram. Dan kalau kita beli vitamin C yang high dose yang 1 gram, yang effervescent gitu, sama dengan kita membuat urin kita berharga mahal. Karena itu dibuang, dia larut air ya. Iya, betul dong. Dia larut air, jadi kamu minum, beli vitamin mahal, tapi nggak bermanfaat. Dan kebetulan kecukupan karena kebutuhan cuma sedikit itu dari sayur aja udah cukup ya. Kalau sayur buah. Pasien kanker prioritasnya dari guideline itu adalah dicukupi dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau vitamin-vitamin lain kayak vitamin B, vitamin ini semuanya itu dicukupi dari makanan-makanannya. Kalau pasiennya nggak mau makan ya berarti di situ ada peranan oral nutrition support atau yang kita gampangnya bilang sebagai susu formula khusus. Nah, ada ya. Biasanya susu formula khusus itu sudah difortifikasi dengan vitamin-vitamin. Oke, isinya protein itu. Iya, jadi ada protein, ada lemak, ada karbonya, terus kadang-kadang sudah ada suplementasi vitamin yang terkandung di sana, macam-macam, beda-beda tiap formula, dok.
Jadi kalau misalnya pasien udah direncanakan akan kemoterapi nih, itu harus mempersiapkan energi luar biasa bahwa nanti akan berulang-ulang datang ke rumah sakit. Mungkin ada yang one day care, ada yang harus nginap semalam, 2 malam, 3 malam tergantung macamnya kurs kemoterapi yang diberikan. Kemudian dari gizi itu udah harus siap banget ya. Kalau dari kita kan orang bisa menerima kemoterapi itu dengan syarat indeks Karnowski-nya harus minimal 70%. Jadi artinya dia masih bisa jalan sendiri, ke kamar mandi sendiri, makan sendiri tanpa dibantu. Kalau dia posisinya sudah lay down, dibantu duduk, disuapin, dimandikan, berarti indeks Karnowski-nya cuma di bawah 40%, itu nggak layak itu mendapat kemoterapi ya dok ya. Nah itu biasanya tugasnya SPGK memang dokter di rumah sakit, gitu ya? Rumah sakit apa namanya istilah kita perbaikan kondisi sebelum kemoterapi. Sebelum kemoterapi diperbaiki dulu. Kadang-kadang kalau dia belum kemoterapi dia masih bagus loh. Tapi tergantung ya, dia datangnya tuh stadium berapa dulu. Kadang-kadang kan memang jarang banget cancer ketahuan di stadium awal kecuali lagi screening nggak sengaja. Ya. Seringnya sudah stadium minimal 3. Kenapa? Karena itu udah membesar, mengganggu fungsi, menyebabkan nyeri karena dia menekan otot saraf juga. Dan pasien mungkin kita taunya kok tiba-tiba kurus gitu ya. Dicari sebabnya dari apa? Ternyata ada kansernya kayak gitu ya. Kemudian ini dok, salah satu terapi yang dijalani pasien adalah radioterapi nih. Radioterapi itu selalu mengganggu gastrointestinal nggak sih? Apa karena kalau yang di posisi yang disinar itu di situ saja atau di tempat lain pun mengganggu? Jadi dok, kalau misalnya radioterapi itu tergantung posisi sinarnya ada di mana, itu akan mengganggu di regio yang disinari. Kalau misalnya dia disinar cuma di tangan, di kaki gitu enggak ya? Kalau itu enggak, insya Allah enggak akan mengganggu. Enggak ganggu, jadi gastrointestinal. Makanya tetap enak. Masih kita masih aman. Tapi kalau misalnya dia sinarnya ada di regio kepala, itu akan mengganggu di sana. Misalnya penurunan, jadi akan terjadi penurunan sekresi saliva dan lain-lain. Nah itu kemudian nanti mungkin pasiennya akan ulkus atau mungkin akan mukosa di regio kepala itu akan terganggu. Jadi proses menelan pasien itu bisa terganggu karena radioterapi di kepala. Kemudian kalau misalnya radioterapinya di regio abdomen, itu gangguannya akan kena ke gastrointestinal. Itu sudah biasa, itu diare, terus macam-macam mulai dari diare, malabsorpsi dan lain-lain. Mungkin pasiennya mual, muntah. Itu kalau itu memang umum ya, cara tuh umum radioterapi sama kemoterapi memang mual dan muntah, tapi diare sih paling sering ya kalau itu. Kalau misalnya pasiennya ini sinarnya di pelvis, dan biasanya ini sering ya pas pasien CA cervix ya dok. CA cervix ya. Nah ini tuh sering terjadi yang namanya kita sebut sebagai proktitis radiasi. Jadi dia meradang di daerah rektumnya, meradang sampai kalau misalnya pasiennya BAP itu keluarnya lendir darah seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya kanker yang ada di rongga perut ya, satu mungkin terapinya dia diambil. Kalau dia operable mungkin diambil semua. Kalau dia inoperable dibiarin, di bypass biasanya. Di bypass, dibikin kolostomi, dibikin lubang di perut untuk tempat pembuangan. Dan nggak cukup cuma di situ, dia akan diradiasi lagi. Karena kanker ini satu tidak terlihat ya, dia bisa bikin mikrometastase kemana-mana ya dokter ya. Iya betul dokter. Ke organ yang terdekat dan organ yang jauh. Kemudian kalau yang sudah mungkin dia untuk radioterapinya dia bisa pertama kali ya neoadjuvan ya. Jadi karena untuk diambilnya susah, dikecilin dulu, debulking dulu, baru nanti dioperasi. Itu bisa juga. Jadi kalau misalnya udah di saluran cerna, apalagi itu di dalam rongga, udah kena, kayak yang tembak tuh kan yang dilewatin itu juga ada usus, ada usus besar, usus kecil yang dilewati, itu juga mungkin menimbulkan trauma pada bagian itu. Dan ini ya, mukosanya itu kering ya. Iya, jadi bisa mati juga ya. Karena kan juga sel mukosa usus itu kan sel yang membelahnya cepat kan? Ya, jadi itu ikut kena target gitu. Kena target. Sel kanker jadinya. Oh ya, oke deh, kita break lagi untuk sesi kedua ini. Nanti kita lanjutkan ke sesi ketiga. Lagunya apa tadi? Lupa. Anji menunggu kamu. Stay tune di 107,3 FN. Sehat Gersama Sionaga.
baik, masih fit, masih belum terlalu lossnya terlalu banyak. Pasien seperti ini bisa makan seperti porsi dia biasanya makan pada waktu sehat. Mungkin bisa ditambahkan, misalnya mau minum susu, apa mau ditambahkan lauknya. Nah, untuk pasien kanker ini kebetulan kebutuhan proteinnya itu rata-rata mereka butuh protein yang lebih tinggi dibandingkan orang sehat pada umumnya. Jadi kalau pasien kanker tanpa gangguan ginjal, itu disarankan untuk bisa makan makanan misalnya lauknya 2 porsi setiap kali makan. Jadi misalnya nasinya 2 centong, lauknya ada telur 2 ekor gitu ya. Lauknya telur 2, atau mungkin mau di tahu tambah tempe, atau mungkin ikan tambah telur, atau semacam itu, atau mau misalnya pokoknya 2 macam lauk. Jadi jangan cuma 1 telur saja gitu ya. Jadi masih kurang. Kurang karena kebutuhan proteinnya memang tinggi kebetulan. Lebih tinggi dibanding dia tidak sakit kan. Iya, betul. Karena butuh sekali pemulihannya itu untuk sekedar menjaga fungsinya supaya nggak semakin merosot saja, proteinnya butuh tinggi. Makanya kita harus di situ. Ditambah nanti misalnya kalau antara jam waktu makan mungkin perlu tambahan makanannya, bisa makanan yang bisa kayak roti atau mungkin kacang, kalau mau ngambil kacang, atau mungkin ditambahkan lauk kayak tahu apa tempe, atau mungkin kalau yang doyan kacang hijau ya kasih kacang hijau. Kalau yang doyan susu ya mungkin ditambahkan susu. Nah, itu berarti pemberian makannya itu sih kalau misalnya pasiennya itu bisa normal makan, ya itu adalah kira-kira 3 kali makan, porsi makan tambah 2 kali snack. Tapi kalau pasiennya tidak bisa makan banyak sekali makan, nah itu pembagian makannya bisa di porsi kecil-kecil tapi sering. Iya, betul. Kemudian ini Dok, kalau misalnya yang problemnya, kalau contohnya aku tuh sama susu alergi. Jadi kalau saya minum susu itu terus diare kayak gitu. Untuk yang kanker yang dengan alergi susu ini ada solusinya nggak Dok? Sedangkan dia butuh dan kan orang banyak juga menjual susu rendah lemak, susu rendah ini. Kalau untuk pasien kanker yang full krim atau yang gimana tuh, susunya yang seperti apa yang bagus? Oke. Kalau misalnya pada pasien kanker, kalau pasiennya bisa mentoleransi susu formula biasa, bisa nggak ada masalah. Itu pakai susu yang mengandung protein tinggi. Yang proteinnya biasanya kan kalau di kemasan kita bisa baca itu susunya biasanya protein yang di atas 10 gram. Itu kalau saya lebih merekomendasikan itu untuk pasien kanker. Maaf nih, boleh sebut merek nggak? Boleh. Misalnya apa yang gampang disebut dicari? Kalau misalnya yang gampang dicari, misalnya yang tinggi proteinnya ya contoh susu bendera gitu? Oh enggak, kalau bendera malah kecil Dok. Kecil. Cuman 7 gram. Yang bubuk itu? Iya, bubuk. Yang full cream? Full cream itu 3 sendok takar cuman sekitar 6-7 gram, itu malah kecil. Jadi yang banyak apa? Misalnya khusus kayak yang paling gampang ketemu sih Entrasol misalnya. Itu memang lebih khusus ya. Memang dia diekstraksi banget untuk itu ya. Paling gampang ketemu di Indomaret ada apa-apa, atau Ensure kalau misalnya mau. Terus kalau misalnya ada agak spesifik yang proteinnya butuh yang lebih tinggi, misalnya pakai Peptisol misalnya, itu saya butuh spesifik dan tapi nyarinya agak lebih sulit ya. Kalau Peptisol tuh harus ke apotik kayaknya. Iya, di apotik ya, kadang-kadang resep. Kalau misalnya ada lagi yang lebih sulit lagi nyari susunya, ini kalau pasiennya udah benar-benar mentok nggak bisa makan, itu pakainya Nutrican. Nutrican itu proteinnya susu juga, itu kalorinya tinggi sekali, 350 kalori per saji. Itu berapa? 1 cc? 200 cc. 1 gelas. 200 cc itu 380 kalori, proteinnya sampai 20 gram. Pemberiannya cuma boleh maksimal 3 kali sehari karena saking tingginya proteinnya itu. Nanti nggak memperberat kerja ginjal. Iya, nanti kalau ngasih 3 kali saja sudah 60 gram proteinnya Dok. Tapi sebenarnya prinsipnya kayak gini nggak Dok? Kalau dulu kan kita mengenal waktu aku SD dulu bahwa gizi yang baik itu yang 4 sehat 5 sempurna, dan sekarang udah diganti dengan gizi seimbang. Kalau dengan yang cancer nih berarti kembali ke itu boleh ya? Iya, 4 sehat 5 sempurna kalau dia bisa ya. Mau nggak mau terpaksa kembalinya ke sana karena kan memang kebutuhannya tinggi. Jadi kalau misalnya susu dan lain-lain misalnya misalnya ada kesulitan dalam mendapatkan susu, ya sudah bisa diganti substitusinya ya tadi misalnya mau diganti kacang hijau atau makanan, misalnya pasiennya pengen makan es krim. Nah, itu misalnya mau diganti es krim nggak apa-apa, boleh misalnya untuk menggantikan. Terus kemudian pasiennya mau kasih roti kasih telur atau apa, boleh, nggak apa-apa. Atau roti bolo yang bikinnya pakai telur, bahan-bahan yang masih ada proteinnya
yang nggak cuman karbo doang, itu masih boleh diberikan untuk menggantikan pasien kalau misalnya kesulitan untuk mendapatkan formula itu, dokter. Susah ya. Ya, karena itu kan mungkin hasil dari satu piring makan jadi satu gelas susu gitu ya. Iya. Dicampur-campur cuma udah diekstrak kan, jadi cuma ngelek-ngelek gitu ya. Lebih biasanya kan ada buat formula khusus seperti itu karena mempermudah pasiennya untuk mendapatkan asupan gizi. Tapi dia nggak capek ngunyah. Ya, karena memang pasien cancer kan rata-rata malas mengunyah ya, enakan minum susu. Nah, serut gitu biasanya. Rasanya gitu juga enak ya. Iya, biasanya gitu. Dok. Terus itu untuk komposisi gizinya, Dok. Untuk karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, protein, vitamin, terus apalagi tuh zat mineral ya. Kalau misalnya karbohidrat itu standar ya, kalau misalnya pasien cancer tuh ya rata-rata sama ya kayak misalnya pasien pada umumnya ya kita main di 50-60%. Terus proteinnya ini yang agak ngegas ya, 20%-an lah kira-kira ya. Itu tadi dua pasang ya ada dua porsi lauk. Terus sekali makan. Iya, itu memang mencukupinya, mau agak sulit sih kalau makanan biasa. Kadang kita butuh tambahan, nah itu yang kayak susu apa mungkin yogurt atau apa, kita perlu seperti itu. Terus untuk lemaknya ya sekitar kisarannya 20-30%, jangan sampai lebih juga dari itu. Jadi tetap butuh lemak. Lemaknya diprioritaskan sih, kita cari lemak-lemak yang bentuknya sehat. Misalnya ini kita ngomong lemak ikan, minyak ikan atau apa, itu kan lemaknya cenderung lebih. Lemak yang ikan yang udah jadi sirup itu yang pahit dan bau itu? Bukan. Oh, bukan. Soalnya aku udah agak trauma, aku waktu kecil disuruh makan. Tutup hidung, buka mulut, disendok. Scott Emulsion ya. Iya itu. Waduh, merek. Jadi aku agak trauma sama Scott itu. Bukan yang itu ya, bukan. Iya, kan sekarang kan kalau misalnya produk minyak ikan kan nggak harus sirup ya, Dok. Ikannya beneran aja juga sudah nggak apa-apa. Misalnya ikan mau pakai ikan gabus, apa mau pakai ikan lele yang gampang ya, ikan tongkol. Di sini tuh pakai paling sering itu ya, Dok. Ya, ikan lele, gurame, ikan gabus, ikan. Pokoknya ikan-ikanan. Jadi kalau misalnya kalau kita membaca wah ini di gizinya di ikan tuna, di ikan kod yang adanya tumbuhnya di laut 4 musim, di kita nggak ada. Kalau ada mahal banget. Nyarinya jadi nggak harus ya begitu ya. Jadi yang ada di sekitar kita saja ya. Dan itu juga betul. Jangan cuma kalau promosi aja. Makanlah ikan gabus. Itu makasih Menteri Susi ya dulu, Menteri Susi galakkan makan ikan ya. Itu bagus banget ya. Iya kan ikan gabus itu kan cana ya. Cana itu jadi kan proteinnya juga tinggi banget ya. Dipakai buat diekstrak ekstrak buat mengganti albumin kan, Dok. Jadi memang bahkan obat-obat tertentu aja bahannya juga dari ikan gabus gitu. Iya. Jadi kenapa tidak pakai ikannya aja sekalian? Ikannya aja yang live ya. Iya. Jangan dipilah-pilah. Kan betul. Enak juga ya. Jadi betul. Terus ini, Dok, kalau untuk vitaminnya tadi, jadi buah sayurnya juga harus berapa porsi sekali makan itu? Kecukupannya seratnya harus dicukupi, mungkin sekitar 20-30 gram ya. Ini kita bicara cancer standar ya. Kalau misalnya cancer yang ada yang khusus itu beda lagi kita ngomongnya. Kalau misalnya cancer standar tuh butuh 20-30 gram lah. Kalau serat sekian itu nyapainya gimana? Berarti tiap kali makan harus ada sayur. Sayurnya porsinya misalnya 1 mangkok. Ditambah nanti snack-snackannya harus ada buah-buahan. Buah-buahannya boleh apa aja mau pakai. Pokoknya buahnya segar. Gitu. Jangan buah kalengan ya. Atau kaleng-kaleng. Jadi memang bagusnya yang live lah ya, jangan yang manisan buah yang dari kaleng. Walaupun ada mungkin yang buahnya nggak tumbuh di sini ya, tapi lebih bagus yang live ya. Kalau bisa ada buah segar yang dijual ini kan banyak. Ya, di kiri kanan depan belakang atau tetangga punya pohon pepaya lagi buah minta aja gitu. Jangan dicolong ya. Kan selain ada kandungan seratnya dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, kan juga ada kandungan antioksidannya, vitamin C-nya. Itu kan semua berperan buat menambah sistem imun, buat kita sebut imunonutrisi tapi natural. Oh iya oke. Ini lagi dokter ini kita kan banyak pasien yang kanker di usus ya. Beberapa pasien tuh dokter bedah di sini sering banget melakukan kolostomi tuh, Dok. Itu kalau untuk kolostomi atau itu buat pemirsa ya, kolostomi itu kalau ada kanker di usus nanti dia mengganggu pembuangan, nggak bisa BAB karena tersumbat besarnya tumor, maka sama dokter bedah itu akan dipasang lubang ke perut untuk lokasi pembuangan pengganti anusnya.
Itu ada makanan khusus nggak sih kalau yang buat gitu, apa sama yang tadi dokter sebut tadi? Ada dok. Kalau misalnya ini kan kadang-kadang Bang usus nih bisa dua macam nih. Bisa kolostomi, bisa ileostomi. Ini beda beda ya. Iya, ileus Jadi di atas. kalau kolostomi dia kan berarti ujungnya ya masih di kolon. Dimana kolon itu masih ada yang bertahan sebagian. Nah, kalau misalnya yang kolostomi ini lebih enteng lah restriksinya, karena kan dia bagaimanapun kolostomi itu masih kayak dubur sudah ya. melalui proses yang normal lah ya, iya, cuman jalannya dipintas, di shortcut. Iya, agak di shortcut dan kemudian fesesnya itu yang keluar dari kolostomi juga cenderungnya agak lebih kental. Kemudian cairannya sebagian sudah diserap karena masih ada kolon yang bertahan di sana. Nah, kalau pas awal-awal operasi memang kita sih biasanya memberikannya ini yang rendah serat dulu karena kan mau adaptasi dulu. Tapi nanti pelan-pelan pada saat di rumah mungkin bisa mulai dari serat yang soluble terlebih dahulu, yang tujuannya adalah untuk memadatkan fesesnya. Contohnya apa itu serat soluble? Misalnya dari daging-daging buah, daging-daging buah dok misalnya, jangan sama kulitnya. Jadi buah aja dagingnya tapi nggak pakai kulit. Emang ada yang pakai kulit kayak apel gitu ya? Iya, apel kan biasanya makan sama kulitnya. Nah itu kupas. Kalau durian enggak ya? Jangan ya. Gampangnya lagi yang gampang banyak serat soluble itu misalnya kayak jipang, oyong, yang buah-buahan yang bentuknya daging buah kayak misalnya itu kan serat soluble. Memang yang kayak gitu masih ada insoluble-nya, tapi itu dominan rata-rata kayak soluble. Misalnya kayak agar-agar itu serat soluble. Contohnya rumput laut ya. Iya, gitu. Terus tapi kalau misalnya ini pasiennya ileostomi, nah ini kan berarti kolonnya dia anggap saja sudah tidak ada. Jadi pembuangannya itu semua lewat ileum. Ileum itu usus yang paling bawah, yang usus halus yang paling bawah. Itu pasti keluarnya akan cairan dan dia akan banyak. Kayak mencret ya? Kayak mencret, betul dok. Ini prosesnya agak lebih sulit ya kalau ileostomi karena keluarnya banyak, bisa sampai awal-awal tuh bisa keluar bisa sampai 1 liter, 2 liter. Nah, kalau pada pasien ileostomi seperti ini nomor 1 ya kita jangan sampai mengenalkan serat dulu sampai berapa minggu tuh jangan dikenalkan serat terlebih dahulu. Jadi serat itu sayur dan buah. Iya, jadi dia hanya makan daging-dagingan gitu ya. Iya, itu jangan sampai ketemu sama serat dulu karena takutnya nanti akan mengganggu bumpat ileostominya atau apa mengganggu di situ. Kemudian nanti terus pasien ini juga hidrasinya harus cukup. Jadi minumnya harus banyak. Karena dia akan keluar dalam bentuk cair mas. Iya, karena jadi jangan sampai dehidrasi. Seperti pada orang diare. Iya betul. Jadi hidrasinya harus cukup dan kalau bisa sih supaya nggak langsung tersapu mungkin diberi jeda waktu antara minum sama makan, mungkin dijeda 1 jam apa. Jadi saya makan dulu nanti 1 jam minum gitu. Hidrasinya harus cukup karena kebutuhan cairannya tinggi. Jadi pasiennya harus lebih aware dan keluarga harus lebih aware tentang kondisi ileostomi seperti ini. Gitu dokter. Oke. Jadi ileus itu adalah usus halus sebelum masuk ke usus besar. Memang tugas usus besar itu adalah bagian penyerapan air. Makanya orang buang BAB itu kan BAB-nya udah padat, tidak cair lagi. Nah, karena bagian usus besar itu hilang, nggak ada yang menyerap air, dan memang tugas sampai ke usus halus itu kan memang menghaluskan. Dia tidak bertugas menyerap air banyak ya, air banyak dia diserapnya kan di usus besar ya. Jadi akhirnya yang keluar itu seperti orang diare. Sehari berkali-kali mungkin ya. Iya. Oh ya, sama anjuran lagi untuk pasien-pasien yang kolostomi sama ileostomi, kalau bisa sih nanti pada saat di rumah kalau makan bentuk makanannya awal-awal mungkin yang halus dulu, yang mudah dikunyah. Karena kalau pada saat nanti sudah mulai beralih ke makanan normal, itu makanannya harus dikunyah sampai harus 40 kali. Yang itu ya dok ya. 36 kali. Iya, harus ngunyah sampai halus. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ngunyahnya nggak bagus, keluarnya masih utuh gitu. Iya, nanti berenjel-berenjel tuh nanti takutnya malah blockage atau apa di stomanya itu dok. Bikin sumbatan. Iya, kalau ngunyahnya nggak halus gitu. Jadi nggak semua terapi gizi itu fit untuk semua kasus ya. Jadi per kasus ya. Case by case dokter. Pada akhirnya akan tetap case by case. Oke guys, kita break dulu untuk yang ketiga ini. Tolong diputerin lagu tuh dari temanku Dr. Cucu Sumarna di Jawa Barat. Tak Pernah Setengah Hati by Tompi. Tetap stay tune di show Negara FM 107,3 FM.
masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Anindya Putri Adistri SPGK. Kita masih ngobrolin tentang nutrisi pada pasien kanker. Oke dok, tadi kaitannya orang sudah kanker, nutrisinya bagaimana, dan tadi saya kalau bisa menyimpulkan makanannya dalam 4 sehat 5 sempurna. Kalau bisa, kalau alergi susu ya diganti dengan protein yang lain yang tinggi kalori, makan 1 porsi, lauknya double ya dok ya. Ya. Kemudian vitamin-vitamin yang dosis yang tinggi banget tidak disarankan. Tidak disarankan, kalau bisa diambil dari sayur dan buah-buahan yang tercukupi, yang fresh. Jadi bukan yang kaleng botolan karena ada faktor yang lain. Nah, kita ngobrolin tentang ini dok. Sebetulnya makanan seperti apa sih yang berpotensi? Dr. Emi. Makanan yang berpotensi menyebabkan kanker itu apa aja dok? Biar tahu nih Devita Madika nih. Sini Dr. Emi, ayo gabung. Oke, gimana dok? Jadi gini dok, pada dasarnya sih makanan yang nantinya akan berpotensi menyebabkan kanker itu nomor 1 ya, yang paling yang paling gampang ditemui adalah makanan yang mengandung bahan pengawet. Contohnya? Yang misalnya kayak makanan, kan sekarang makanan instan yang dijual di minimarket kan banyak yang pakai bahan pengawet kan ya dok. Ya itu nomor 1. Terus yang berbahan pewarna buatan dan kawan-kawan, berarti minuman-minuman kadang-kadang kan ada yang warnanya nggak pure, pakai itu ya, pakai warna ya. Karena yang warnanya pink banget, ada biru banget, ada kuning banget, kayaknya mencurigakan ya, jangan-jangan ditambahin kunyit gitu ya. Minuman kunyit dan bagus dong. Terus itu kemudian makanan cepat saji. Nah, berarti yang hobinya makan fast food dan lain-lain mungkin perlu dipertimbangkan ya untuk mengurangi konsumsi fast foodnya, karena ini kan biasanya tinggi natrium. Ini termasuknya fast food, kayak kalau orang bayangan fast food itu mesti fried chicken, Wonosobo fried chicken, Klaten fried chicken, Jogja fried chicken, contoh gitu. Bayangan aku gitu. Tapi sebetulnya kayak rumah makan Padang itu fast food juga bukan? Kalau rumah makan Padang itu kan mungkin itu definisinya fast food karena makanannya disajikan cepat gitu ya dok ya? Iya kan, definisi fast food artinya tinggal ambil makan selesai. Jadi nggak nunggu preparasi. Padang itu kan dia bahan masakannya pakai rempah-rempah banyak ya dok, kayak rendang kan macam-macam 20 item rempah-rempahnya ya. Bumbu. Ya, kalau yang seperti itu nggak include. Masih ya, itu nggak include. Oh enggak, jadi yang digoreng, yang deep frying. Bener-bener yang deep frying, yang ya kayak ya yang bisa kita kenal itulah ya fast food seperti itu. Contohnya Wonosobo apa Devita? Dika? Gorengan. Ya, gorengan termasuk salah satunya. Apalagi kalau gorengannya dipakein dari gorengan yang minyaknya berulang kali digoreng. Justru enaknya itu di situ kan? Iya, enak dok, dari itu juga saya ngakuin enak sih. Jadi kalau orang Wonosobo tuh ibaratnya baru punya gigi entu aja ya udah disuapin gorengan sama mamanya. Hidup tempe kemul ya dok. Hidup tempe kemul. Oke, jadi yang fast food tadi yang kurang sehat ya, karena dia berenang-renang di minyak goreng ya. Iya. Dia berenang-renang di minyak gorengnya kan terus kan tiap oksidasi ya. Oksidasi daya tahan minyak goreng kan beda-beda ya dok ya. Terhadap panas api ya. Kan ada kan kadang cuma bisa tahan 1 kali aja pemakaian, karena itu berulang sampai coklat minyaknya. Sampai hitam dok. Iya, sampai jadi kayak jelantah. Iya. Oke. Gitu. Kemudian makanan yang lain yang berisiko, misalnya contoh kayak makanan instan. Ya, yang suka makan mie instan. Aku tersinggung itu. Aku suka makan mie instan. Kayak kalian juga nggak? Iya. Tapi kalau berapa kali Dika? Dika, kamu makan mie instan berapa kali seminggu? Seminggu 2 kali. Suruh turunin dosis nggak itu? Ya, mungkin bisa dikurangin lagi. Aku dulu suka sembarangan juga, tapi sekarang aku udah agak tobat nggak nafsu banget sih, tobat separuh. Itu seminggu sekali aja. Iya. Oke. Terus sama ini sih ya, kalau di bahan makanan ya yang sudah terbukti dari penelitiannya di luar negeri, contohnya kayak daging merah. Nah, bukan tidak boleh, tetap boleh daging merah, tapi di luar negeri saja anjurannya biasanya kalau kita mengacu ke Mediterranean itu biasanya cuma diperbolehkan 2 atau 3 kali seminggu. Oh, ya, kalau kita mah jelas enggak ya, 1 mahal. Iya enggak sih?
Aku nggak terlalu penyuka daging juga, kecuali udah jadi bakso. Kalau itu aku suka. Jadi daging merah. Kalau yang orang dengan makanan pokoknya kayak di Eropa Amerika tuh makanan pokoknya daging. Kan mereka juga makan meatnya kan kadang-kadang sampai 200, 300 gram sekali makan steaknya. Itu harus intinya nggak boleh juga ya? Iya, nggak boleh kayak gitu juga dok. Itu kan sudah lewat dari 3 porsi ya dok, kalau kayak gitu itu karena kan 3 porsi itu cuma berapa gram, paling berapa puluh gram. Nah makanya kalau misalnya yang doyan banget makan steak atau apa, mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk mengurangi. Gitu dokter. Nah itu kalau itu alasan kanker yang lain ya, Devita ya, kantong kering ya. Kalau habis gajian sih boleh. Ya kalau special occasion ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau tiap hari tidak itu sehat sih kalau enggak juga. Tidak sehat untuk dompet juga. Tidak sehat untuk dompet. Dan bukan lidah kita banget ya. Iya. Aku tuh suka tapi nggak akan keulang di repeat dalam waktu singkat tuh enggak itu. Jadi makanan yang tahu petin. Dimarahin dong. Oke guys, jadi makanan yang instan tuh yang kita kayaknya tiap hari makan itu ya. Misalnya kita makan keripik aja ya. Kalau misalnya model kayak singkong goreng, satu itu deep frying, dua dia pakai pengawet kan mungkin enggak ya? Kalau mungkin enggak kalau ya singkong gitu ya. Enggak yang keripik-keripik iya. ya. Cuman kembali lagi ya dok ya, kan tadi kan salah satu risk factor cancer adalah obesity. Ya. Jadi kalau misalnya cuma makan dikit-dikit itu tuh nggak masalah dok. Tapi kalau udah terus dipangku nontonnya drakor sampai Dr. Twina. Terus itu Dr. Twina nggak sadar habisnya banyak lah. Jadi itu boleh, tapi cuma berapa ekor gitu ya? Nggak satu gram nggak terus satu wadah 500 gram dipangku terus dimakan sendiri lah, itu kan jadinya over kalori. Itu kan juga garamnya tinggi ya? Iya betul. Terus minuman juga nih ya dok ya? Ya kalau minuman mungkin sekarang dibiasakan yang lebih sehat ya, minuman tanpa pemanis ya, banyakin minum air putih. Itu yang paling sehat. Itu yang paling murah. Kalau kita di rumah makan itu suka gratis. Tapi kalau di resto besar kita bayar. Itu bedanya. Ya, jadi memang karena aku heran juga ya, misalnya kita biasa di rumah makan terus minumnya masih air putih ya. Tapi kalau misalnya udah di resto tuh tergoda aja mau pakai tambah kopi lah, ditambah soft drink lah yang bukan Indonesia banget ya. Misalnya kayak di fried chicken yang dari impor dari Amerika soda. Nggak Indonesia banget ya, masa habis makan ayam goreng minumnya Coke gitu ya. Itu dosanya banyak banget gitu ya. Ya Coke aja kan sudah gulanya banyak banget ya. Gulanya banyak banget, full, terus nggak sehat lah ya. Iya. Jadi sebetulnya yang sehat tuh kayak gimana? Jangan-jangan nggak ada yang enak nih makanan sehat. Ya makanan sehat tuh kita kembali ke makanan tradisional ya dok ya. Yang ya homemade food lah ya, homemade food dimasak dengan rempah-rempah, kemudian minumnya juga minumannya bersih, air putih seperti itu, misalnya nggak mengurangi minuman yang manis-manis. Nah itu kan lebih sehat ya. Kedepannya juga lebih sehat. Iya. Terus banyakin makan buah. Aku sudah mulai agak itu tuh tobat sedikit. Ya soal ketawa lo ya. Aku udah lama nggak minum manis satu. Kecuali occasion misalnya lagi ada acara ya, aku baru minum manis satu. Kalau sehari-hari saya nggak pernah minum manis. Jadi gula itu sebulan belum tentu sekilo habis, kecuali hanya untuk masak itu cuma semunjung ya kalau pakai gula. Kemudian aku udah biasain juga nih minum jahe digeprak, dimasukin air hangat, masuk di termos, bawa ke sekolah, bawa ke tempat kerja. Terus yang digoreng nih kadang-kadang kerupuk itu tuh, kerupuk susah itu karena aku tuh hobi makan kerupuk. Jadi kalau lihat kerupuk tuh ya udah aku kurangi dosisnya deh, seminggu sekali deh makan kerupuknya gitu. Dulu tiap hari soalnya. Jadi misalnya hari ini kerupuk merah putih, besok kerupuk yang putih yang bergerigi itu. Itu klasik banget ya, kalau makan satu nggak kekurang ya. Yang bikin lagi itu sebetulnya masih kenapa orang jadi adiktif gitu. Jangan kerupukan itu ya dok ya, kalau bisa dimakan bareng sama makanan utama kan ada krip gitu, ada ininya crunchy. Kalau bilang satu crunchy-nya, dua micin. Iya, rasanya gurih.
Jadi ini ada cerita nih, dokter. Ini udah kita di sesi terakhir ya. Aku pernah ditraktir di suatu restoran di Jogja, yang itu tuh makanan sultan. Waktu itu dalam satu grup tuh saya bikin konten, sekalian saya tanya gimana komentarnya dengan makanan ini ya. Sebelum ya oke lah, nggak terlalu istimewa. Aku pikir-pikir ya, satu makanan itu mahal, dua ya aku memang bilang nggak, aku mau bilang nggak enak kok nggak enak, gimana ya, ternyata aku teliti karena itu nggak pakai micin. Jadi makanan ini kita bahas tentang ini ya. Ratu Elizabeth itu meninggal umur berapa? 98 tahun. 96 apa 96 atau 98. Ibunya Ratu Elizabeth umur berapa? 102 atau 104. Apa yang menyebabkan dia umur panjang? You know tak? Makanan. Sehat soalnya makannya. Makanan dia antioksidan semua. Makanan kita oksidan semua. Jadi kan saya udah baca ya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kerajaan Inggris itu. Ternyata kalau kita jalani kita nggak bakal sanggup. Dia nggak bisa jajan di pinggir jalan. Dia nggak bisa beli. Aku pengen coklat ini. Kalau kamu pengen, oleh chef Ichana akan membuatkan gitu. Dan dia kemanapun dia bawa chef sendiri untuk makanannya biar aman. Terus kontrol. Makan itu ada umurnya. Dari dibuat terlalu lama udah expired, buang. Nah, kayak gitu. Kalau kita kan enggak, makin dianggap besoknya makin enak, besoknya lagi makin enak. Diangetin lagi, digoreng lagi. Sampai ikan, katanya siapa, Ustadz siapa, ikan itu di Indonesia mati berkali-kali. Waktu dipotong pertama, digoreng kedua, yang ketiga digoreng lagi, keempat diangetin, kemudian diangetin yang kelima. Contohnya mangut lele ya. Iya nggak sih, enak nggak sih? Enak kalau itu. Oke, kita simpulin nih apa ini dokter? Tadi saya udah simpulin sedikit dari versinya dokter. Makanan untuk penderita kanker itu kesimpulannya seperti apa? Harus bagaimana? Jadi kalau misalnya kita belum menderita kanker, kita mulai biasakan makan hidup sehat ya, hidup sehat, makan yang sehat, steril. Kurangilah yang tadi disebutkan bahan-bahan makanan yang berisiko menyebabkan kanker. Perbanyak konsumsi air putih, mulai mengganti minuman-minuman yang tidak sehat menjadi air putih. Itu kalau misalnya kita belum menderita. Kedua, kalau misalnya pasiennya sudah menderita kanker, jangan berkecil hati. Nomor 1 itu. Tetap semangat dan tetap berusaha untuk bisa misalnya kalau harus menjadi pejuang yang fight. Ya, karena Anda adalah survivor. Oke deh. Ada lagi dokter yang mau disampaikan? Sudah cukup dokter. Sudah. Jadi makan sehat. Oke, kita tutup ya. Makasih banget dokter Anindya Putri Adisti yang udah bersedia saya tembak untuk menghadiri acara ini. Kapan-kapan kita obrolin yang lain. Devita, kenapa kamu ketawa aja? Devita Dika, makasih banget udah nemenin kita. Sampai jumpa mungkin minggu depan. Belum tahu membahas apa. Kalau ingin ada yang dibahas bisa hubungi kami di sini. Kita tutup ya dok ya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.